Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fajriani dari kelas FM20B. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mata kuliah biokimia yang berjudul metabolisme lipid. Berikut pemaparan materinya. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi semirip lemak, seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya berlebihan. Meski demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Fungsi metabolisme lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membakar seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Metabolisme lipid. Di mulut, lipid mulai mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. Pada lambung, lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lipid akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Dari katok lipid akan bergabung bili dengan bili yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Kelebihan lipid kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagian akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewati usus besar. Klasifikasi lemak sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol dan terdiri dari lemak dan lilia. Lemak campuran yaitu ester asam yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lemak, dan juga terdiri dari valproate, glycolipid, dan lipid campuran lainnya. Untuk lemak turunan yaitu zat yang diturunkan dari golongan tersebut di atas dengan hidrolisis, terdiri dari asam lemak jenuh, gliserol, steroid, alkohol, aldehyda, lemak, dan benda keton. Lipid berdasarkan sumbernya yaitu lipid hewani, didapatkan dari hewan yang memiliki kandungan lipid jenuh seperti pada daging ayam, sapi, kambing, keju, mentega, dan beberapa produk olahan susu. Jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan kadar LDL yaitu low density lipoprotein atau kolesterol jahat menjadi semakin meningkat. Selanjutnya ada lipid nabati, bersumber dari tanaman atau tumbuhan yang berbentuk minyak, cukup baik bagi tubuh. Tapi ada yang mengandung lipid jenuh yaitu minyak kelapa sawit. Bila dikonsumsi berlebihan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Lipid tak jenuh seperti minyak jagung, minyak zaitun, minyak almond, dan minyak dari biji bunga matahari. Selanjutnya ada lipid derivat, senyawa lipid yang pembentukannya dihasilkan melalui proses hidrolisis lipid, contohnya kolesterol dan asam lipid. Berdasarkan struktur kimia, lipid sederhana ester asam lipid dengan berbagai alkohol, lipid fat ester asam lipid dengan gliserol, lipid dengan tingkat cairan dikenal sebagai minyak oli, lilin wax ester asam lipid dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar, lipid kompleks yaitu ester asam lipid yang mengandung gugusan tambahan selain alkohol dan asam lipid atau kombinasi lipid dengan molekul lain. Lipid kompleks yang penting yaitu bisa teman-teman lihat di bawah, bisa dibaca sendiri. Ada 3 jenis ya. Nah, selanjutnya ini berdasarkan ikatan kimia ada lipid jenuh, lipid tak jenuh, dan asam lipid trans. Bisa teman-teman baca sendiri juga tentang pengertian dari ketiga jenis ikatan lipid ini. Nah, selanjutnya berdasarkan sifatnya ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu dalam suhu kamar, zat cair sedangkan pada hewan berbentuk zat padat. Mengandung asam lipid jenuh memiliki titik lebur yang tinggi, namun yang mengandung asam lipid tak jenuh memiliki titik lebur yang rendah. Memiliki asam lipid rantai pendek bisa larut dalam air, tapi lipid yang memiliki rantai panjang tidak bisa larut dalam air.
larutan dengan baik dalam alkohol panas. Untuk sifat kimianya yaitu sponifikasi atau reaksi penyabunan. Lipid dapat mengalami reaksi hidrolisis dengan enzim lipase atau alkali. Hidrolisis tersebut dikenal sebagai penyabunan. Halogenasi. Asam lipid tak jenuh dengan mengadisi halogen melalui ikatan rangkap lipid sebanding dengan jumlah ikatan rangkap pada asam lipidnya. Hidrogenasi dapat berubah dari bentuknya yang cair menjadi padat. Ini caranya yaitu cara pengerasan. Kesimpulannya adalah lipid atau lemak adalah senyawa biologik yang dapat larut dalam pelarutan polar seperti kloroform, ether, dan benzen dibandingkan dalam air. Lipid terdapat dalam makanan sebagian besar berupa lemak. Fungsi utama lipid yaitu dengan cadangan energi bagi tubuh. Penggunaan lipid sebagai sumber energi berhubungan dengan proses metabolisme. Tahapan metabolisme lipid terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.